Saudara-saudara terkasih, selamat sore. Saya merasa kadang-kadang bahasa kompetisi itu masuk dalam pikiran kita, masuk dalam kebiasaan kita, dan bahkan mungkin sampai pada urusan doa. Saya tidak tahu, mungkin juga salah satu pemikiran mengapa orang Katolik itu kalau disuruh doa tidak mau atau tidak berani atau berbagai alasan yang lain karena tidak mau berkompetisi ya, karena kalau berkompetisi jadinya bukan doa gitu ya. Dan itulah yang terjadi dalam bacaan Injil tadi. Bahasa kompetisi itu seperti pertarungan, pertempuran gagasan, ide mempengaruhi pikiran kita yang juga mungkin terjadi dalam doa tanpa sadar. Dan itu kalau diperdalam lagi, kalau itu kepada Allah menjadi aneh gitu ya. Bahasa kompetisi itu kan bisa sesuatu yang terhebat, terpilih, terkuat, atau apapun. Sebuah perusahaan elektronik dunia menyebarkan iklan global. Kata-kata dalam bahasa Inggris, like no other, tidak seperti yang lain. Itu juga kompetisi itu ya. Atau pilihlah ini karena akan menjadi pilihan ini hanya untuk orang pintar gitu ya. Tanpa menyebut merek, pasti kita tahu. Jadi kalau kita memilih barang itu, kita akan jadi pintar. Apa otomatis? Saya tidak tahu, saya tidak yakin. Nah, itulah terjadi. Kesan yang tertinggal di bayangan orang ada sifat eksklusif, merasa lebih, kecanggihan, beda kelas tertinggi. Dan tentu saja harga yang mahal harus kita bayar dengan itu. Iklan-iklan yang bertebaran di sekitar kita pandai membahasakan hasrat tersembunyi. Dan itu kalau kita lihat, jangan-jangan kita yang punya perasaan demikian. Orang ingin kelihatan unik, berbeda, lebih berkelas dibandingkan yang lain. Salah, saya tidak mau jatuh dalam hanya urusan moral dalam hal ini. Bagaimana kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, dan itu ditunjukkan oleh Yesus. Menarik, kadang-kadang dunia hasrat bisa memunculkan sikap tinggi hati. Dan kata-kata doa kita mempengaruhi itu. Dan hal ini muncul karena ada orang lain yang sekeringkali kita pakai sebagai perbandingan. Berdoa kepada Tuhan sambil memandang benci pada sesama, sungguh bisa terjadi. Permenungan kita melayang kepada Yesus yang tadi kita dengarkan dalam bacaan. Orang Farisi memulainya dengan alasan, karena aku tidak sama seperti orang lain. Kata-kata frasa ini ada. Semua yang diucapkan setelahnya adalah rangkaian kesalehan, pembuktian, serba lebih. Dan singkatnya suatu pembenaran diri. Semua yang diucapkan orang Farisi itu rupanya cukup keras terdengar. Atau supaya terdengar oleh pemungut cukai yang ada di belakang sana. Mungkin duduk dekat pintu, secara imajiner saya katakan demikian. Itulah pembuktian diri, terselubung, merasa hebat dan sebagainya. Muncul kepada diri orang Farisi berbeda dengan apa yang terjadi dengan pemungut cukai. Manusia selalu ingin membandingkan diri pada sesama dan artinya pertobatan belum terjadi. Kepada para calon baptisan, kalau masih menemukan saudara-saudara kita yang masih demikian, mohon dimaafkan, tolong didoakan. Pendapat dan komentar bertebaran setiap hari, dan itu menjadi bagian bahasa kita. Kita masuk dalam dunia itu. Saya menjadi ingat, orang tua saya selalu tinggal di daerah kompleks. Jadi di daerah kompleks itu
Kalau dulu pegawai negeri itu memang ayah saya pegawai negeri lalu tinggal di komplek. Kalau di komplek itu akan selalu jadi perbandingan. Siapa yang punya jabatan pasti fasilitasnya lebih. Entah itu kendaraan, entah itu rumah. Lalu suatu saat saya bertanya, Pak atau Ibu, dan saya juga bertanya pada ibu saya, kenapa kok kita nggak seperti mereka? Sangat real buat saya secara pribadi. Tapi orang tua saya menjawab apa? Ya, itu semua karena tanggung jawabnya berbeda. Ayahmu atau bapakmu tidak seperti mereka. Tidak sama. Enggak apa. Itu semua akan pada waktunya memang selesai. Dan betul, ayah saya selalu tugas itu 5 tahun pindah, 5 tahun pindah, semacam itu. Dan apa yang sudah kami miliki selama sekian tahun itu sepertinya lewat begitu ya, tidak abadi. Jadi kalau dibilang misionaris, ayah saya, orang tua saya itu dah lebih dulu sebagai misionaris karena tinggalnya di daerah. Tidak perlu saya ceritakan, nanti panjang khotbahnya sampai besok. Saudara-saudara terkasih, namun itulah yang setiap hari juga mungkin kita alami, perbandingan-perbandingan yang mungkin terbawa dalam diri kita. Kalau Anda sebagai orang tua mungkin terbawa dalam pemahaman kepada anak, atau anak yang merasa bahwa itu susah untuk dia cerna dan masih membutuhkan proses pada tahap-tahap selanjutnya kehidupannya. Kitab Putra Sirak dalam bacaan pertama berisi kata-kata bijaksana yang melukiskan sosok Allah itu seperti apa. Allah yang mendengarkan setiap doa, Allah yang menundukkan hidupnya kepada manusia, bukan sekedar mendengarkan doa tapi memandang orang yang menyerukannya. Kata-kata ini bisa lebih baik untuk direnungkan, terutama untuk sebelum istirahat. Kita akan mendengarkan dalam kedalaman hati kita. Allah akan menjalankan pengadilan dalam kasih-Nya. Itu sebabnya jeritan orang yang tertindas dan dikatakan doa orang miskin, doa orang sederhana sampai ke hadapan hadirat Allah. Dengan kata lain, pembenaran diri ataupun penilaian, pembuktian atas segala jasa yang juga cenderung menjadi persaingan justru kepada Allah, itu menjadi sesuatu yang kita melihatnya, merefleksikannya ke dalam diri kita. Ketika berdoa kepada Allah, kita sesungguhnya sedang menghadirkan diri kita apa adanya. Bukan dengan segala kehebatan, tetapi justru dengan ketulusan dan kerendahan hati. Yesus menegaskan bahwa hanya Allah berkuasa membenarkan manusia. Dan Ia akan membenarkan seorang yang sadar siapa dirinya. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kita mohon rahmat atas setiap doa yang kita sampaikan. Dan terutama juga tentu saya mengharapkan tidak bisa saya paksaan. Setiap doa yang Anda lakukan untuk banyak orang, bukan hanya diri sendiri. Untuk anak bagi orang tua, untuk orang tua bagi anak. Dan untuk kita sekalian, untuk jemaat-jemaat yang baru yang sedang dipersiapkan. Bajunya putih-putih ini ya. Anda itu kemarin dipersiapkan, kita mempersiapkan. Dan saya menjadi bagian rekoleksi persiapan ini. Saya senang. Sebenarnya tadinya yang bisa itu Romo Kosman. Tapi rupanya saya harus dipertemukan lagi. Saya senang. Terima kasih. Saudara-saudara terkasih, itulah adalah hal yang pantas bahwa kita memandang Allah dengan lebih baik, artinya juga memandang diri dengan kesederhanaan, keterbatasan kita. Sikap batin yang hendak membenarkan diri sendiri itu bukan hal yang baik dalam penghayatan iman. Memandang, apalagi memandang orang yang berlawanan dengan kerendahan hati Yesus, dan mari kita terus belajar, dan belajar terus menjadi rendah hati. Dunia asal di sekeliling kita terus menerus menggoda
ya nanti keluar dari ruangan ini, dari gereja ini, kita akan mendapatkan godaan demikian, cobaan demikian. Tetapi hanya sikap iman yang baik, ketulusan dan kerendahan hati memandang Allah, berkenan kepada Allah. Di altar kudus, lilin bernyala, doa terlantun, lembut berirama. Tidak berguna sombong pada sesama, karena Tuhan melihat di kedalaman hati yang sederhana. Berkat Allah tercurah untuk kita semua. Amin.